Temu lagi di Hot Room. Tolong Bapak Faisal dijawab secara konkret. Ini debat cawapres yang sangat luas cakupannya tentang ekonomi. Dari mulai ekonomi, infrastruktur, APBD, APBN, pajak. Belum lagi apa itu ekonomi digital. Menurut Bapak dari 3 calon ini kira-kira yang bakal pemenang siapa? Kalau pendek kata, ini memang yang nomor 2 seolah-olah dekat ya dari untuk bisa menang gitu. Seolah-olah lebih menguasai. Iya. Tapi belum tentu juga. Kenapa? Karena ini background misalkan bisnis, ekonomi digital dengan ekonomi dalam konteks yang lebih luas kebijakan itu berbeda. Begitu. Jadi satunya mikro, satunya makro itu berbeda gitu ya. Jadi satu knowledge memang ya. Yang kedua juga experience. Jadi jangan lupa juga kalau experience ini juga kan kita masalah policy ya. Policy itu hukum, politik itu ada hubungannya juga dengan ekonomi. Ya, jadi apa experience to matters ya menurut saya. Caimin belum pernah pengusaha. Mahfud nggak pernah pengusaha. Politisi iya, pengalaman kerjaan birokrat tapi iya. itu ada kaitannya sama ekonomi. Tapi hanya Gibran yang pengusaha sekarang startup ya. Betul. Startup dan juga walaupun pernah jadi pengusaha martabak. Betul. Nah itu yang saya katakan. Tapi bisnis sama ekonomi pengambil kebijakan itu berbeda. Banyak aspek yang tidak dikonsider sebagai seorang bisnismen gitu. Jadi tidak bisa betul-betul bisa disamakan. Jadi Anda melihat walaupun ada topik ini sepertinya lebih menguntungkan Gibran karena dia lebih pengalaman bidang itu. Ya semestinya kalau Gibran bisa mengambil keuntungan dari kesempatan ini. Oke, Pak Ahmad Nur Hidayat melihat topik ini yang katanya nggak biasa masalah polisi ekonomi ditanyakan kepada cawapres. Apalagi diarahkan ke ekonomi digital. Ada apa di belakang desainnya ini? Jadi ini yang sebetulnya pertanyaan ini bisa kita sampaikan ke KPU. Jadi KPU saat memilih tema, kemudian memutuskan yang terlibat adalah calon wakil presidennya, ini sebetulnya agak tidak mismatch, gitu, agak menyalahi gitu ya. Yaitu? Kenapa? Karena ini isu ekonomi, isu yang sedang dirasakan oleh publik. Kita mengalami penurunan daya beli. Kita merasakan harga-harga mahal. Ini isu yang krusial, tapi kok diserahkan ke wakil presiden? Ini kan seharusnya isu ini kan dijawab oleh sang leader nomor 1. Apa motivasinya kok masalah ekonomi ke wapres? Saya nggak bisa menjawab karena itu kewenangan sebagai ahli, sebagai KPU ya. Meskipun ada orang yang mengatakan, ada orang bukan ada orang mungkin menduga orang menganalisa ini tema ini disiapkan untuk kandidat nomor 2 karena berpasangan kan. Disengaja topik ini disiapkan untuk kandidat nomor 2 karena menyebut begitu. Nomor 2 lebih menguasai. Meskipun saya tidak percaya karena tidak percaya. Ini kan institusi. Kita tanya dulu nomor 1. Anda melihat topik ini Anda pesimis nggak Amin yang menang malah Gibran yang menang? Kalau yang menang saya yakin tetap Pak Muhaimin, tapi yang ditunggu-tunggu Pak Gibran, gitu. Jadi beda itu, beda karena apa? Tadi kan menyampaikan kecurigaan, jangan-jangan tema ini memang disiapkan untuk cawapres tertentu, gitu kan? Tapi kan itu sifatnya dugaan. Tapi kita lihat besok, jangan underestimate karena memang apapun seperti disampaikan tadi. Pas Gibran kan punya background juga. Benar, bukan punya. Satu-satunya dia punya background bidang ekonomi dibanding dua cawapres. Tapi kalau kita lihat lebih jauh itu gagal semua. Sukses nggak ada sukses loh. Iya kan artinya meskipun pengusaha startup katakan begitu, kita bisa telisik. Investasinya berapa, untungnya di mana, seperti apa. Saya pikir ini pembocoran debat. Taruh, Pak Effendi ke saya dulu. Coba. Ini pembocoran debat, dua-duanya membocorkan debat ini. Jadi baik pasangan nomor 1 sama nomor 3, ini pasangan nomor 2 sudah bisa nonton, sudah mulai nyatat-nyatat. Oh begitu? Iya, ini dia kasih tahu tadi, Anda bisnis tapi gagal, dicatat. Ini nanti ada kemungkinan keluar. Siapkan jawaban gitu ya? Iya, acara ini berupa pembocoran debat. Tadi ekonomi syariah, gitu-gitu kan. Kan di daftar kita tuh nggak ada ya. Oh ternyata Prof. Mahfud mau ke ekonomi syariah gitu ya. Dicatat itu gitu. Itu bisa juga benar, bisa juga pengelabuan gitu ya. Analisa Anda pribadi dari 3 cawapres ini, kira-kira siapa yang lebih siap? Terutama membahas ekonomi, apalagi ekonomi digital. Nah, supaya agak enak, saya mau mengatakan harusnya KPU undi.
Ya kan? Jadi pas presiden topiknya apa, lalu Pak Wakil Presiden topiknya apa, diundi. Tapi itu udah berlalu. Sudah lah. Sekarang oke. Yang kedua, jawab pertanyaan. Iya, yang kedua sebetulnya kita mau bilang bahwa kalau ini menguntungkan Gibran, tentu saja karena punya latar belakang itu. Tapi kalau kita lihat, nah ini menarik, ada teman-teman di DPR di sini. Kalau melihat draft rancangan undang-undang daerah khususan Jakarta, Wakil Presiden loh yang akan memegang kawasan Jabodetabek Punjur. Benar. Nah itu Jakarta berarti perluas. memang dia disiapkan untuk itu. Siapapun yang jadi maksud saya. Kalau undang-undangnya disetujui. Kalau Pak. undang-undang studi. Enggak, tapi itu sudah selesai dari inisiatif DPR. Inisiatif DPR. Itu juga lucu. Di DPR sendiri debat juga nggak selesai. Jadi menurut Anda dari 3 cawapres ini apa yang akan ditonjolkan nanti untuk menaikkan dia punya pamor dalam bidang ekonomi? Yang pertama saya setuju tadi bahwa apakah itu dibikin atau berdasarkan kesalahan-kesalahan manusiawi, Gibran sedang ditunggu-tunggu dan berbuat sedikit saja sudah dianggap melebihi ekspektasi, betul kan? Ya. Karena selama ini dianggap wah ini suka salah sebut. Tadi waktu debat wali kota Solo ternyata dia melebihi bapaknya malah. Malah sebetulnya di situ ada warna suara meninggi loh kalau kita Benar, pelajari benar. waktu dia berhadapan dengan Betul. Baik Makanya itu. tadi sengaja mereka Meninggi. simpan tadi. Meninggi Itu dari katanya itu strategi. Jadi besok ada Atau gimmick doang. kemungkinan Gibran Sekarang juga. ini hanya dibikin gimmick-gimmick tapi nanti baru keluar aslinya Oh ya, begitu. kalau konsultan-konsultan Asia begitu. Konsultan Asia itu biasanya kalau betul agak lemah kandidatnya dibikin seakan-akan kelihatannya memang ya posisinya bawah dengan harapan, kan namanya teori menata ekspektasi gitu ya. Menata ekspektasi. Iya, manajemen ekspektasi gitu. Jadi nanti kita akan lihat sedikit saja luar biasa. Oh, hebat. Ternyata dia hebat gitu. Kalau dilihat dari debat tadi yang tingkat wali kota, Iya, itu kan kita lihat secara verbal bagus sekali. Bagus, Benar. Tapi kalau kita melihat yang terakhir ini asam folat bilang asam sulfat ini sebetulnya agak sedikit kita melihat ini sepertinya memang Sengaja atau tidak? dibuat memang sengaja dibuat dia merendah supaya Bapak jawab itu. tampilan Ini dari nomor 2 nih. Coba, sengaja nggak dibikin asam sulfat bukan asam goreng? Sekarang istilahnya Samsul. Kenapa itu? Daripada Sementara kita- tadi bagus banget. Daripada kita semua berasumsi di sini, Iya. kita lihat besok debatnya itu, Mas Gibran tidak hanya bicara mengenai konsep, tetapi sudah ketatanan teknis. Nah inilah yang akan kemudian membuat kejutan yang menurut kami akan Teknis membuat- apa ini? teknis mengenai perpajakan apa, rasio perpajakan, bagaimana cara meningkatkannya, investasi, apa investasi yang paling penting. Amin udah khawatir nih sekarang ini begitu. Masalah Anda- keuangan, kita tidak bicara masalah keuangan inklusif saja, tetapi juga masalah pinjol, masalah judi online, masalah rentenir, itu isu-isu yang dekat dengan masyarakat. Ya. Itu akan dibicarakan secara detail dan jelas oleh Ya. Mas Gibran. Fasih akan dilafazkannya oleh Mas Gibran. Oh begitu. Ya. Waduh. Tapi kalau Gimana ini- nih, Pak ini Anies bocoran Baswedan? ya, Tanggapannya bocoran nih. gimana? Ini bocoran. Tapi menarik bahwa dalam debat besok kan ada 2 Yang satu adalah monolog ya. Ya, Yang monolog yang bisa disiapkan. Ya. Tetapi Jangan yang- nuduh begitu dong yang- Gibran disiapkan. Kamu gimana sih nomor 3 ini? Enggak, yang monolog Iya. bukan. Narasinya kan bisa disiapkan yang monolog. Oke. Tetapi yang dialog kan tidak bisa. Tergantung dari bagaimana besok Cak Imin akan Jadi akan kelihatan pada saat dialog. begitu dialog ya? ya. Oh begitu. Dan versi monolog kan hanya bagian depan saja, sisanya adalah dialog. Ya. Dialog kan tidak bisa dipersiapkan. 70% dari dialog adalah dari interaksi antar kandidat. Jadi Anda merasa bahwa ngetes Gibran itu pada saat dialog lah? Pada saat dialog. Oke, Saya kita pikir- ya. Saya pikir Mbak begitu, Pak. Kalau soal Mas Gibran ini jangankan soal dialog. Maju cawapres semua orang se-Indonesia terkejut. Jadi nggak usah lagi ditambah-tambah soal debat. Iya kan? Semua terkejut. Bahkan ada yang menangis itu saking terkejutnya. Hah, Nanti- kenapa menangis? Senang atau sedih? Ya sedih. Kenapa konstitusi dirubah kan ketika itu. Nah di debat besok pasti juga banyak menunggu kejutan. Akan ada pertanyaan nggak ke arah lu lahir gara-gara konstitusi dirubah? Bakal nanya nggak? Siap-siap itu nanti. Ya, jawabannya udah siap kan ya? saya pikir Masih itu. ada ke sana. Seperti gaya Anies. Bagaimana perasaan Anda pada saat ada pelanggaran kode etik dalam putusan MK? Siap-siap ya? Oke, kita istirahat dulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.